Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan hidayah, karunia dan taufiknya lah sehingga pada hari ini, sampai jam ini, sampai detik ini, kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dan kita melihat, mungkin ada di antara saudara-saudara kita, mungkin ada di antara ayah dan ibu kita, mungkin ada di antara kakek dan nenek kita, yang mereka tidak sempat lagi bertemu dengan Ramadan 1444 Hijriah. Kita doakan semoga mereka ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yang masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, kita gunakan Ramadan tahun ini, kita isi dengan amalan-amalan terbaik yang kita miliki. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabat, dan kita pengikutnya hingga yaumil akhir. Dan kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun pangkat jabatan kita, dan bagaimanapun keadaan kita, sudah barang tentu kalau ditanya apakah kalian ingin masuk surga, tentu kita semua menjawab kita ingin masuk surga, dan tidak ada satupun di antara kita yang ingin masuk ke dalam neraka. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum, yaitu 4 golongan yang dirindukan, yang nantinya surganya Allah akan memanggil-manggil kita. Golongan apa sajakah itu? Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan, ada 4 kaum yang nantinya surganya Allah akan merindukan mereka, yang nantinya surganya Allah akan memanggil-manggil mereka. Golongan apa sajakah itu? Yang pertama, talil Quran, yaitu golongan orang-orang yang suka membaca Al-Quran, yang gemar membaca Al-Quran. Selain dirindukan oleh surganya Allah, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran juga akan memiliki ketenangan batin, ketenteraman hati yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenteram. Di Ramadan kali ini, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk selalu mengisi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran, dengan bertadabbur ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita, ketika kita tidak melakukannya satu hari saja, maka di dalam jiwa kita, di dalam dada kita, ada yang kosong, ada yang rasanya tertinggal, ada suatu kebaikan yang tidak kita lakukan. Itulah sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang hatinya selalu hiasi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi kebaikan bagi kita, menjadi penyelamat kita nanti. Dan juga di Ramadan ini Allah mengatakan pahala membaca Al-Quran
akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, orang yang nantinya dirindukan surganya Allah, yaitu wahafizil lisan, yaitu orang-orang yang selalu menjaga lisannya untuk tidak menyakiti, untuk tidak mencaci maki, untuk tidak menghujat, untuk tidak menghina orang lain. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi, yang artinya muslim ialah orang yang Islam selamat dari kejahatan lidah, ucapan, dan kejahatan tangannya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim harus mampu dan mau menjaga lisan kita, menjaga lidah kita untuk tidak menyakiti saudara-saudara kita, untuk tidak mengumbar aib-aib dari saudara kita. Kita jaga mereka karena mereka adalah saudara seiman kita. Selanjutnya di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, orang yang selantinya, golongan yang nantinya akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa mut'imil ji'an, yang artinya golongan ketiga adalah mereka yang memberi makan terhadap orang-orang yang kelaparan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berpuasa, tentu kita memahami, tentu kita tahu bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Begitulah orang-orang yang tidak berpunya, begitulah rasanya orang-orang miskin, orang-orang fakir yang mungkin mereka makan hanya satu kali di dalam sehari. Jangan sampai kita sakit perut karena kekenyangan, sementara ada tetangga kita, ada saudara-saudara kita, ada anak-anak yatim yang sakit perut karena kelaparan. Mari kita keluarkan sedekah-sedekah terbaik kita. Mari kita keluarkan infak-infak terbaik kita di bulan Ramadan ini. Mari kita berikan harapan kepada mereka. Mari kita berikan apapun yang terbaik yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya di dalam rizki kita, di dalam harta kita, ada harta, ada hak orang-orang yang tidak berpunya. Dan mari kita selalu berbuat baik. Sampaikanlah kebaikan itu. Sampaikanlah kebaikan itu walaupun satu ayat. Dan jangan pernah kita berhenti berbuat baik. Karena pepatah bijak mengatakan, selalulah berbuat baik. Jika nanti kamu beruntung, maka kamu akan ditemukan menjadi orang baik. Tetapi jika kamu tidak beruntung, maka kamu akan bersama orang-orang yang baik. Jadi tetaplah berbuat baik dimanapun kamu berada. Kemudian yang terakhir Rasulullah mengatakan, sesungguhnya nanti orang yang akan diserindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, di mana Allah menyediakan pintu-pintu surga. Mari di sisa-sisa Ramadan yang ada ini kita gunakan kesempatan ini untuk memberikan amalan-amalan terbaik kita. Mari selalu kita isi hari demi hari, waktu demi waktu, untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kiranya 4 golongan yang akan dirindukan, yang akan dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kultum singkat ini berguna dan kami yang menyampaikan tidak lebih baik dari Bapak Ibu, anak-anak yang mendengarkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.